Inter Milan berhasil memetik poin penuh ketika menghadapi tuan rumah Venezia pada lanjutan Serie A musim 2021-2022. Nerazzurri menang dengan skor 2-0. Hakan Çalhanoğlu membuka skor pada babak pertama. Lautaro Martinez kemudian memperbesar keunggulan Inter lewat eksekusi penalti di babak kedua. Berkat kemenangan tersebut, Inter masih menduduki peringkat ketiga klasemen dengan raihan 31 poin, sedangkan Venezia menghuni posisi ke-15 dengan koleksi 15 angka. Inter mampu menguasai jalannya laga. Sejak menit pertama, pasukan Simone Inzaghi langsung mengambil inisiatif serangan dan menekan ke pertahanan Venezia. Nerazzurri mendapatkan peluang untuk mencetak gol pada menit ke-18. Akan tetapi, tendangan bebas yang dilepaskan Hakan Çalhanoğlu masih belum menemui sasaran. Inter Milan akhirnya mampu memecah kebuntuan pada menit ke-34. Hakan Çalhanoğlu mencatatkan namanya di papan skor dengan tembakan keras dari luar kotak penalti. Venezia mencoba membalas saat pertandingan menginjak menit ke-39. Namun Samir Handanovic tampil gemilang dengan mengagalkan tembakan Mattia Aramu. Tak ada tambahan gol yang tercipta di sisa waktu yang ada. Skor 1-0 hingga turun minum. Di babak kedua, Venezia langsung tancap gas. Mereka sempat mengancam gawang Inter, tetapi masih belum mampu mengubah kedudukan. Inter mendapatkan beberapa peluang untuk memperbesar keunggulan, namun kiper tuan rumah Sergio Romero mampu menyelamatkan gawangnya dari ancaman Edin Dzeko. Federico Di Marco mencoba menyebol gawang Venezia pada menit ke-84. Akan tetapi tembakannya berhasil dimendahkan Sergio Romero. Sergio Romero kembali menunjukkan aksi heroiknya 3 menit berselang. Kiper berusia 34 tahun tersebut mematahkan peluang dari Lautaro Martinez. Inter mendapatkan penalti di masa injury time setelah pemain Venezia melakukan handsball. Lautaro Martinez yang menjadi eksekutor berhasil membuat gol dan Inter menutup laga dengan skor 2-0. Hakan Çalhanoğlu menjadi man of the match pada laga Inter versus Venezia. Dikutip dari Sempre Inter, Hakan Çalhanoğlu mendapatkan nilai 7. Dia mencetak 1 gol dari jarak jauh dan berkontribusi dalam setiap permainan. The real new Hakan Çalhanoğlu. Pekan depan, Inter ingin pastikan kontrak baru Brozovic. Ide nyata Inter untuk menyelesaikan semua situasi pembaharuan yang tertunda sebelum Natal, untuk memperjelas kondisi saat ini dan di atas segalanya untuk masa depan. Dalam konteks ini, dalam beberapa minggu mendatang akan ada pertemuan puncak yang menentukan dengan perwakilan Marcelo Brozovic dan Ivan Perisic, dua nama besar yang paling dekat untuk menentukan masa depan mereka. Menurut Gazzetta dello Sport, direktur klub sangat percaya diri bahwa Brozovic akan menandatangani kontrak baru. Ia akan mengatakan tak banyak klub yang bisa menawarkan apa yang Inter tawarkan kepadanya. Kesepakatan mungkin ditutup pada angka 5,5 juta euro per musim, plus bonus dengan kontrak yang mengikat hingga 2025. Sementara situasi Ivan Perisic sedikit berbeda. Si pemain pada awalnya ingin meninggalkan Inter, tapi akhir ini ia merubah pikirannya, yang berarti ada seorang yang berhasil meyakinkannya bertahan. Perisic tak meminta kenaikan gaji, juga tak menolak untuk menyesuaikan gajinya. Ia ingin mengetahui terlebih dahulu kondisi klub dan rencana terhadap dirinya. Jelas Inter masih inginkan dia bertahan, terlepas nantinya akan tetap mendatangkan Philip Kostic atau tidak. Inter dan Federico Di Marco sepakati kontrak baru hingga 2026. Inter terus bekerja memperkuat tim seperti yang BP Marotta katakan. Setelah Lautaro Martinez dan Nicolo Barella, sekarang manajemen tengah mengupayakan kesepakatan baru untuk Marcelo Brozovic dan Federico Di Marco. Laporan dari jurnalis Calcio Mercato yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan manajemen Inter, Pasquale Guaro, mengonfirmasi bahwa telah ada kesepakatan antara Inter dan perwakilan Di Marco, yaitu berarti BP Rizzo untuk memperpanjang kerjasama mereka hingga 2026. Federico Di Marco sendiri merupakan pemain akademi klub, hanya pengumuman resmi yang belum dilakukan. Sosok baru dari Hakan Çalhanoğlu. Çalhanoğlu berkata, "New Çalhanoğlu, ya katakanlah saya bekerja lebih banyak. Saya melakukannya dengan sangat baik. Secara fisik saya juga merasa sangat baik.
Saya ingin membantu tim yang membuat saya merasa nyaman sejak hari pertama. Suatu kehormatan berada di sini. Scudetto itu sudah pasti targetnya, tapi kami harus hati-hati karena perjalanan masih panjang dan semua masih berpeluang di klasemen. Dikutip dari Mediaset Infinity. Pemilik Inter, Sang Jingdong, sedang dalam menjadi kandidat Menteri Ekonomi Cina. Jika terjadi hal ini, bisa merubah segalanya bagi Invest Suning ke Inter.